Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, saya yakin sekali PDIP akan menarik kadernya dari kabinet. Sehingga apa? Menjadi oposisi. Dan sangat riskan sekali Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan pemerintahannya. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi, Walang Bacerita. Kali ini kita ketemu dengan abangda kita, Bang Fernando Emas. Fernando Emas. Emasnya nggak banyak, tapi hatinya kayak emas. Ruang kayaknya bakal ada ruang menggairahkan politik dinasti dalam situasi hari ini. Iya, ini memang terciptanya peluang politik dinasti karena ini juga ya, dari kelompok-kelompok masyarakat juga yang mendukung itu. Misalnya dari relawannya Pak Jokowi, yang coba mereka selalu memposisikan, selalu menggaungkan bahwa Pak Jokowi itu orang baik, terus kemudian anak-anaknya juga baik, sehingga layak didukung untuk kepemimpinan yang akan datang. Makanya misalnya seperti PSI melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai usia capres dan cawapres. Ini kan dari salah satu upaya kan untuk bagaimana politik dinasti itu bisa terwujud di 2024 yang akan datang dengan membuka peluang terhadap Gibran yang masih tahun ini berusia 36 tahun. Karena berdasarkan undang-undang belum memenuhi persyaratan karena masih 36 tahun, sedangkan undang-undang 40 tahun. Jadi sebenarnya keinginan itu bukan hanya lahir, misalnya kalaupun ada di benak Pak Jokowi ataupun anak-anaknya, tetapi juga ini lahir dari orang-orang sekitarnya yang sebenarnya kurang baik juga. Karena gini seharusnya, yang saya berharap kepada para loyalisnya Pak Jokowi, bahwa orang baik di negara ini masih banyak, bahwa orang yang mampu untuk berbuat lebih baik dari Pak Jokowi juga masih banyak. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang bisa membangun negara ini. Bukan Pak Jokowi kalau dibilang jujur, yang jujur, hanya beliau yang jujur. Tetapi masih banyak orang jujur, masih ada orang yang baik, masih ada orang yang memiliki kemampuan. Sehingga janganlah berupaya untuk memaksakan keinginannya dengan merubah undang-undang yang itu sudah mendekati pemilu. Ini kan akhirnya apa? Menjadi presiden buruk terhadap demokrasi kita. Nggak sehat lagi. Akhirnya apa? Seenaknya nanti kita merubah konstitusi hanya untuk bisa mengakomodir kepentingan penguasa. Termasuk itu tadi kan, untuk bisa melanggengkan dinasti. Karena kan bukan hanya Gibran yang orang yang terbaik di negara ini, bukan hanya keluarga Pak Jokowi, tapi masih banyak yang lain. Jadi kalau kita melihat, misalnya nanti uji material ini dikabulkan, akhirnya Mahkamah Konstitusi akhirnya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat kita sebagai lembaga yang menjaga konstitusi kita, karena mereka sudah merusak marwah mereka. Diputuskan diterima. Ya artinya kan memang dari pro kontra yang membuat itu hari ini, narasinya adalah bukan dan belum ranah ini MK, tapi justru ranahnya di legislatif. Iya. Nah, Pembuat undang-undang. Artinya jika mau direvisi ada yang membuat undang-undang. Iya. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan berarti kira-kira apa yang jadi peta ke depan? Iya, akhirnya kembali lagi tadi kan. Jadi Mahkamah Konstitusi akhirnya tidak dipercaya lagi sebagai pengawal konstitusi kita. Karena apa? Sudah dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan penguasa. Sudah menjadi alat. Tapi kan tidak salah juga calon presiden atau cawapres usia yang muda. Di luar pun pemimpin muda sudah banyak. Memang yang penting kan itu, kalau beberapa ahli hukum kan mengatakan yang penting itu dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Pemerintah, eksekutif dan legislatif. Karena ketika
mereka akan membuat undang-undang itu kan ada kajian akademiknya. Sehingga berdasarkan kajian akademik, ini dari berbagai aspek dilakukan. Aspek sosialnya, aspek lainnya dilakukan kajian. Sehingga tidak hanya diputus. Kira-kira ketika masyarakat kita sudah cocok secara psikologis nggak di usia yang 35 tahun ataupun 30 tahun. Kan pasti ada pertimbangan khusus pada saat membuat undang-undang itu sehingga diputuskan 40 tahun. Jadi tidak hanya sebatas 9 orang itu tadi, 9 orang yang duduk di Mahkamah Konstitusi. Karena ini digodok oleh pada saat itu 575 orang di DPR, kemudian oleh pemerintah. Ini kan masa diputuskan hanya 9 orang, akhirnya kan runyam, merusak konstitusi kita. Tidak masalah, saya sangat setuju mau dibikin 30 tahun, 35 tahun, tapi harus dibuat secara matang, dilakukan pertimbangan secara matang, dilakukan kajian, bukan tiba-tiba tanpa ada pertimbangan dampak pertimbangan secara akademik, secara psikologis, secara sosial budaya kita diputuskan menjadi 35 dari 40 tahun. Ya, artinya publik berharap KMK tidak menggolkan. Iya. Bang, di Indonesia ini kan rata-rata kita selalu contohnya itu negara-negara contoh di Eropa, di Amerika, bahwa anak muda itu bisa loh gitu kan. Ya. Nah, dengan adanya luas daratan kita Indonesia yang besar, bersuku-suku bangsa yang banyak ini, kira-kira kalau ini dipaksakan bisa nggak melahirkan, taruhlah kita anggap saja gol 35 tahun. Menurut Abang, dengan kondisi partai politik yang hari ini, dengan kaderisasi partai yang hari ini terjadi, bisa nggak itu ke depan kita dapat pemimpin yang dengan usia segitu 35 tahun, bisa nggak bawa Indonesia ini lebih baik, atau bagaimana tuh Bapak? Pertama begini, kalau kita lihat dari pola rekrutmen kita masih kurang bagus di partai politik. Partai politik belum bisa menjalankan dengan baik, kaderisasi dengan baik, rekrutmen dengan baik. Karena apa? Orang yang ingin menduduki jabatan tertentu, jabatan-jabatan politik, baik itu kepala daerah, anggota legislatif, baru bergabung udah bisa langsung mendapatkan tiket dari partai politik. Jadi mereka itu belum teruji tentang kepemimpinan dan juga pemahaman dia mengenai ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kalau kita tarik lagi mengenai ideologi partainya. Karena apa? Baru bergabung sudah bisa dicalonkan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, wali kota, ataupun wakil wali kota. Jadi hanya dimanfaatkan partai politik itu untuk kendaraan. Jadi pola rekrutmennya, pola kaderisasinya belum berjalan dengan baik. Makanya ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik dengan usia yang muda, misalnya 30-35 tahun, ya seharusnya di sini harus dibenahin. Di partai. Pendidikan politik itu di partai ini harus dibenahin. Rekrutmen harus dibenahin. Sehingga apa? Ketika misalnya anak-anak muda bergabung ke partai politik itu ada harapan dia. Jadi misalnya ketika dia bergabung 17 tahun, ketika sudah memiliki hak suara, ada harapan dia. Suatu saat dia akan diberikan kesempatan. Kan, dengan gitu. umur yang 35 tahun ini, gitu, Iya. kan dia bisa punya harapan. Karena apa? Ada jenjang karir yang jelas. Ada perekrutan yang jelas. Sehingga tidak mudah orang yang baru bergabung langsung bisa mendapatkan posisi di pemerintahan dengan menggunakan popularitas dan dia isitas. Iya. Gitu. Karena popularitas bisa dibangun dengan isitas. Visitas. bisa. Bang, tadi menarik ya, bahwa Pak Jokowi
dari luar semua orang bilang bahwa yang kontra ya, rata-rata dan banyak pengamat juga bilang bahwa ini seolah-olah Pak Jokowi yang memaksakan kehendak untuk ya karena tarik-tarikan lah, ada adik iparnya macam-macam. Kita balikin, seandainya ini bukan maunya Pak Jokowi dan ini adalah maunya kelompok tertentu, efek yang paling buruk menurut nanti berdampak buruk kepada Pak Jokowi dan keluarga sebesar apa sih? Saya sudah melihat begini, makanya ketika kemarin saya coba menganalisanya begini. Ketika nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material, akhirnya Gibran dicalonkan sebagai cawapres, saya yakin, misalnya begini, Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, saya yakin sekali PDIP akan menarik kadernya dari kabinet. Sehingga apa? Menjadi oposisi. Dan sangat riskan sekali Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan pemerintahannya kalau PDIP sudah menarik diri dari koalisi. Sangat berpotensi Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Itu potensi paling buruk itu. Paling buruk. Karena kan kalau kita lihat akhirnya nanti PDIP dengan yang lain-lainnya bisa mengimpeach beliau. Ya. Dan apalagi suara partainya yang di DPR sangat banyak, kan dia penguasa lah kira-kira. Dan masih sangat mungkin lah partai-partai walaupun tergabung di koalisi Indonesia Maju mau digandeng, masih sangat mungkin digandeng oleh PDIP nanti. Dengan pengalaman PDIP yang sebagai partai oposisi bertahun-tahun, bisa nggak terjadi ketika hal itu terjadi? Bisa nggak mereka menciptakan itu? Atau hal itu bisa nggak terjadi? Sangat mungkin ini. Saya melihat sangat mungkin bisa terjadi. Karena kan gini, di dalam politik ini kan tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Termasuk ketika misalnya Pak Jokowi meminta Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, mungkin saja Pak Prabowo dengan terpaksa menerima ini, akhirnya ketika ada peluang mengimpeach, bisa saja mereka bergabung dengan PDIP. Karena sudah ada kan misalnya PDIP, Nasdem, PKS, sama PKB, dan P3. Nasdem sudah lima partai yang ada di Senayan. Belum lagi nanti kalau ada partai-partai lain atau misalnya orang per orang dari, kalaupun tidak dia praksi, tapi orang per orang bisa direkrut untuk bisa mengusulkan impeachment, karena dianggap ini bagian dari pelanggaran Pak Jokowi yang merubah konstitusi kan, di tengah jalan, walaupun itu memakai tangan Mahkamah Konstitusi. Bang, kan akhir-akhir ini juga gini, Pilpres ini akan chaos. Ada banyak di luar sana bilang bahwa nanti contoh nih Pak Prabowo kalau menang chaos, terus ada cerita lagi Ganjar kalah tetap chaos, atau Anies kalah atau Anies menang tetap chaos. Ini rame tuh di luar sana Bang. Jadi kira-kira menurut Abang apakah ini bagian daripada menakut-nakutin masyarakat atau bukan? Ya, saya berharap tidak akan ada chaos di 2024 yang akan datang. Tetapi begini, ada potensi itu ada. Saya melihatnya ketika siapa yang kalah. Kalau misalnya Pak Jokowi benar posisinya mendukung Pak Prabowo, yang dikecewakan di sini siapa? PDIP. Ketika capres yang diusung oleh PDIP kalah, sangat mungkin kader-kadernya ini akan melakukan aksi. Karena itu pernah terjadi di tahun 99. Bagaimana terjadi ketika Bu Mega kalah pemilihan di MPR, beberapa titik sudah terjadi kerusuhan,
pembakaran, dan beberapa lain sudah dipersiapkan untuk itu. Namun cepat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Saya melihat potensi itu ada, tapi kalau PDIP kalah, tetapi ada alasannya. Karena apa? Kekecewaan mereka kan gitu. Terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi. tadi. Pesannya buat Pak Jokowi apa, Bang? Ya, saya berharap Pak Jokowi itu jadilah negarawan. Jadi kalau sudah diberikan kesempatan oleh rakyat 2 periode ya sudah cukup lah. Hadirkan pemimpin masa depan itu tanpa berusaha untuk melakukan upaya mendudukkan orang-orang terdekatnya ataupun keluarganya. Tapi doronglah semua capres yang berpihak untuk NKRI bertarung dengan sehat di 2024 yang akan datang. Karena begitu Pak Jokowi berpihak, pasti saya yakin sekali potensi-potensi digunakan alat-alat pemerintahan ini untuk kepentingan capres tertentu itu sangat terbuka. Misalnya ya seperti Pak Prabowo yang saat ini sebagai Menhan, ini kan sangat berpeluang. TNI dimanfaatkan, kemudian Universitas Pertahanan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa diarahkan untuk kepentingan beliau. Jadi apalagi Pak Jokowi berpihak ke sana kan makin sangat memperbesar peluang itu. Pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan terjadi. Baik, Bang, biar ke depan kepemimpinan bangsa ini baik dan negeri ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang karena popularitas dan isi tas tadi, agar mereka betul-betul kalau dibuang siap jadi pemimpin baik di kabupaten kota maupun nasional itu siap. Apa pesannya ke partai politik? Kalau memang kita mau coba membangun karir politik yang baik dan kaderisasi yang baik, ya coba berubah aja undang-undang itu, undang-undang pemilu. Persyaratan menjadi capres harus pernah misalnya menjadi kepala daerah secara berjenjang. Supaya apa? Supaya bisa terbukti dia kan kualitasnya ketika menjadi kepala daerah, wali kota, bupati, ataupun gubernur. Sehingga apa? Orang itu semangat meniti karir itu dari bawah jadinya. Tidak tiba-tiba jadi presiden tapi belum pernah melakukan menjadi pemimpin ataupun dipercaya duduk di dalam pemerintahan. Akhirnya apa? Begitu dipercaya masih bingung dia, nggak tahu apa yang harus dia perbuat untuk membangun bangsa negara ini. Jadi kalau dia ditentukan persyaratan di undang-undang pemilu, misalnya untuk menjadi gubernur harus pernah menjadi bupati, ya, wali kota, terus kemudian untuk menjadi presiden, capres pernah menjadi wali kota, gubernur. Ini kan sangat baik dan ini sudah teruji seperti Pak Jokowi lah yang banyak dipuji selama ini kan, dianggap berhasil dibandingkan yang tiba-tiba duduk gitu. Ya. Tapi kan alasannya pernah memimpin. Emang beda, Bang, kira-kira kualitasnya kalau dia memimpin lembaga tertentu dengan dia jadi bupati, wali kota atau gubernur itu? Sangat berbeda. Karena kan ini beliau itu ketika kepala daerah kan memang sudah gimana ya, Bang? Dia itu menguasai satu wilayah, bukan satu institusi. Karena kan kalau satu institusi kan dia hanya lebih mudah lah memimpin satu institusi kan gitu. Semua sudah mengerti aturan. Dia dibantu oleh dirjen. Iya. Gitu. Pelaksananya dirjen, dia cuma tenang-tenang aja jalan semua kan. Berbeda dengan kepala daerah. Nggak jalan kepala daerah, berantakan semua. Nggak jelas program kepala daerah, berantakan pembangunan daerahnya kan. Berbeda kalau ini kementerian ataupun lembaga ada yang membantu dan mereka sudah tertata dengan baik apa yang harus dia kerjakan. Ada dirjennya, ada deputinya, ada sekjennya.
ada irjennya yang mengawasi internal. Jadi sudah jelas tertata dengan baik. Berbeda dengan kepala daerah. Baik, Bang. Terakhir, Bang. Ya. Dekat pemilu banyak hiruk pikuk, dan agar pemilu kita lancar, agar kita tidak salah memilih pemimpin yang asal jadi presiden gitu, saya suka tapi kualitasnya nggak bagus karena saya suka doang gitu kan. Apa pesannya kepada masyarakat? Saya berharap tidak hanya sekedar fanatisme. Misalnya fanatisme karena dia tentara, dia gagah, dia pintar berbicara. Tetapi lihat track recordnya, kemudian lihat programnya, realistis tidak, kan gitu. Misalnya, ketika dia membuat program yang baik, semua pengangguran akan mendapat gaji 5 juta per bulan, ini kan nggak realistis, kan gitu. Tetapi harus realistis, yang bisa dilaksanakan, bukan sekedar janji, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar harapan, tetapi bisa dieksekusi ketika dia dipercaya memimpin Indonesia ke depan. Itu. Oke, baik. Terima Jadi kasih. jangan ada perpecahan, jangan ada adu domba hanya karena beda pilihan. Gitu. Siap, Bang. Iya, Terima kasih.